Masjid Jami' Darul Falah yang subuh ini bisa melaksanakan sholat Jumat, sholat subuh berjamaah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diterima puasanya dan sholatnya. Datang saya tadi penuh sampai belakang, masih bertahan ini jemaah. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir. Bulan Ramadan, bulan yang berbeda. Dari hawanya aja udah beda Ramadan. 2-3 hari sebelum Ramadan udah ada yang ngomong begini, ini hawa-hawa Ramadan udah berasa nih, gitu ya. Karena memang ada aura khusus, ada rasa khusus dengan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini bulan yang berlipat-lipat pahala. Sering Al-Fakir kiaskan, kalau kita ada tamu tuh mau bagi duit kita, di teleponnya kita, Assalamualaikum, salam, di mana Bang Haji? Di rumah. Saya mau bagi duit nih, 200 juta. Jangan kemana-mana Bang Haji ya. Kira-kira kita ada tamu mau bawain duit, kira-kira bagaimana? Kopi sediain apa enggak? Kopi disediain, rumah diberesin, ya enggak? Bini keluarin tuh yang ada di kulkas semuanya. Kue-kue dikeluarin semua. Kita hormatin dengan baik. Karena dia mau bawa keberuntungan buat kita. Kita ini berada di bulan Ramadan. Ramadan sedang bertamu di kehidupan salah satu umur kita. Membawa pahala, membawa kesenangan, membawa kebahagiaan yang hakiki. Yaitu kebahagiaan ukhrawi, dia bawa ke dalam kehidupan kita. Tinggal kita bisa apa enggak mengambil keberuntungan, keuntungan, kelipatan pahala yang ada di bulan Ramadan. Ada yang datang bulan Ramadan biasa-biasa aja, kayak enggak Ramadan. Yang penting malam sahur, maghrib buka, udah begitu aja. Yang dikerjain apa enggak tahu. Nauzubillah, ada yang bahkan meninggalkan kewajiban hadapan Allah. Salat tinggal, puasa mau puasa, salatnya enggak. Puasa mau puasa, maksiatnya jalan terus. Puasa mau puasa, ngomongin orang enggak berhenti-berhenti. Puasa mau puasa, mata kalau ngelihat yang haram melotot aja. Nah, ini orang-orang yang pertama. Ada yang kedua, siap-siap dengan Ramadan, mempersiapkan dirinya buat Ramadan. Masuk Ramadan, benar-benar tenggelam di dalam berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan berbeda sama bulan lain selain bulan kita. Biasanya di bulan-bulan lain kita ditungguin azan. Tapi di bulan Ramadan kita nungguin azan. Itu nggak kira-kira? Udah diazanin di masjid, azan sampai nungguin kita nggak nyampe masjid. Kalau bulan Ramadan kita nungguin azan maghrib lama amat ini. Nah, itu bedanya bulan Ramadan. Yang ingin Al-Fakir bahas pada kesempatan kali ini adalah sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Yang pertama, jam berapa ini? Kan nggak ada sarapan. Bulan Ramadan pertama, kesunahan yang paling pertama yaitu sahur. Kata Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis suhuri atau fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Berkahan yang pertama kata Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, keberkahan yang pertama keberkahan rohani karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Keberkahan yang kedua keberkahan jasmani karena memperkuat ibadah kita. Sahur itu enggak harus banyak. Sahur itu walaupun seteguk air kata Nabi itu udah masuk sahur. Ada yang biasanya jam 3 sahurnya, tergantung biasanya setiap keluarga beda-beda.
Ada yang sahurnya jam 3, ada yang sahurnya kalau sekarang subuhnya jam 4 lewat 40 ya, 40 41. Ada yang sahurnya jam 4. Ada yang sahurnya jam 2. Emang biasa malam Ramadan enggak tidur. Tidurnya ntar pagi. Jadi pagi-pagi selama sebulan penuh enggak pernah ngelihat matahari. Bangun-bangun johor. Jadi sahur itu kesunahannya walau jur'ata ma'in, walaupun seteguk air minum. Dan sahur ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dahulu Nabi Muhammad SAW sahurnya pakai air putih dan korma. Enggak harus pakai nasi atau roti atau apa. Itu bagus juga, enggak masalah. Tapi walaupun dengan seteguk air dan beberapa korma sah. Kesunnahannya maksudnya. Karena sahur hukumnya sunnah, maka enggak jadi alasan kalau enggak puasa karena enggak sahur. Lu ngapa bang enggak puasa? Kesiangan semalam enggak sahur. Enggak ada urusannya. Karena sahur hukumnya, puasa hukumnya wajib, enggak ada urusannya. Jadi tetap aja walaupun enggak sahur, wajib puasa. Adapun fikih ketika sahur, nah, jangan sampai ketika kita sahur keburu kebablasan maghrib. Selesai maghrib itu subuh. Selesai subuh, Allahu Akbar, habis waktu sahur. Waktu sahur itu habisnya pas azan subuh. Adapun imsak itu adalah kalau kita bilang lampu kuning, bentar lagi azan subuh. Jadi udah imsak masih boleh makan. Dari imsak ke subuh berapa menit biasanya? 10 menit. Artinya hati-hati. Yang tinggal setengah batang lagi udah matiin. Nah, yang lagi ngopi udah, yang belum sikat gigi. Nah, ini kesunahan sahur. Begitu azan Allahu Akbar udah letakin. Adapun orang-orang yang memahami setelah azan dia masih boleh minum sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan sebagaimana yang dipahami oleh fuqaha, ahli-ahli fikih. Katanya kalau seandainya di tangan kalian ada air terus azan, maka minumlah. Itu ada hadis begitu. Tapi yang dipahami oleh fuqaha adalah kalau seandainya di tangan kita ada air, maka tiba-tiba azan subuh jangan diminum udah. Tapi kalau adanya kita lagi minum begini, nah, azan udah lepas, taruh tuh air, yang udah lanjutin niat puasa sah. Jelas? Yang pertama masalah sahur. Yang kedua masalah di tengah hari bulan puasa. Kesunahannya adalah menjaga omongan, menjaga pandangan, menjaga hati, menjaga gerakan. Jangan sampai kita lagi tengah hari puasa melakukan amalan-amalan dosa lisan yang dapat menggugurkan pahala puasa. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kalau seandainya ada orang yang ngajakin berantem kita, falyaqul inni shaim. Kasih tahu aja saya lagi puasa. Maksudnya apa? Menahan emosi kita, menahan marah kita. Tapi jangan juga dendam. Lagi kita mau berantem, begitu. Bagus, gue lagi puasa. Awas tar malam. Jadi ngancemnya malam. Itu namanya belum menahan nafsu. Sedangkan puasa tujuannya adalah menahan hawa nafsu. Maka tengah hari bulan Ramadan kita sedikitin. Maka kadang-kadang tidur tuh lebih bagus daripada kita keluar rumah tengah hari Ramadan.
Subuh tidur, bangun-bangun Johor, sholat Johor, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, blek tidur lagi. Bangun lagi asar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tidur lagi. Bangun lagi 5:30. Nungguin azan udah habis itu baru tarawih. Lebih bagus kadang-kadang daripada kita keluar. Keluar baru nyampe luar rumah, aurat di mana-mana. Ya. Baru nyampe luar rumah ada aja yang kita kata. Adanya yang kita omongin. Maka bagi orang yang gak sanggup buat menahan itu, lebih bagus tidur. Itu sesuai dengan riwayat yang mengatakan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Kalau dia melek dosa, begitu maksudnya. Itu melek, mau berantem mulu sama orang, begitu melek, siapa aja dimelin. Mendingan yang begitu tidur aja. Jelas? Tengah hari menjaga, selain menjaga dari yang haram, menjaga yang dari yang tadinya halal. Gimana sih Auza'i? Menjaga yang dari yang halal. Karena yang tadinya halal masuk Ramadan bisa jadi nggak halal, yaitu apa? Berhubungan laki istri. Jangan. Hukumnya haram. Kalau bersetubuh suami istri tengah hari Ramadan, membatalkan puasanya dan harus kafarat. Yang harus kafarat suami apa istri? Halo? Yang harus kafarat, bayar kafarat, suami apa istri? Siap musyaharaini mutatabi'aini kan, dan seterusnya. Yang harus bayar kafarat kalau yang bersetubuh tengah hari Ramadan, suami apa istri? Yang enak siapa yang enak? Yang bayar kafarat itu cuman suami, bini enggak. Kenapa? Kan ada yang mikir lah, kan bareng-bareng. Karena nih jawaban fuqaha. Yang laki batal karena bersetubuh. Yang perempuan batal karena kemasukan sesuatu. Karena ketika kita makan masuk sesuatu itu batal kan? Ya. Kalau dikunyah aja di mulut mah dikagak ditelan batal apa enggak? Enggak. Kumur-kumur pakai marjan batal apa enggak? Enggak, kalau ditelan baru batal ya kan? Beneran ini. Makanya ibu-ibu hukumnya boleh kalau ada hajat dia ngerasain masakan di lidah aja, jangan ditelan. Nyobain. Rasanya udah pas apa belum? Pedesnya udah pas belum? Asalnya udah pas apa belum? Nah, itu terus. Tapi jangan ditelan, kalau ditelan jadi batal. Baik. Mencium istri tengah hari Ramadan gimana? Halo? Nyium istri enggak batal? Makro? Khilaf nih rumah. Jawabannya adalah dulu ada seorang tua datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya mencium istri saya di tengah hari Ramadan. Apa hukum mencium istri di tengah hari Ramadan? Kata Rasulullah SAW dijawab, enggak apa-apa. Datang yang muda, anak muda kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya cium istri. Apa hukum cium istri di tengah hari Ramadan? Enggak boleh, kata Rasulullah. Jadi jawabannya, kalau buat yang tua, kalau buat yang muda, disitulah ulama menjawab. Maksudnya adalah kalau yang bisa nahan nafsunya cuman cium doang, kagak kepleset, nggak apa-apa. Tapi kalau yang masa ada pengantin baru kan lagi gemes-gemesnya itu. Ini jangan dah, jangan. Setrum masih tinggi setrum. Jadi mencium istri di bulan Ramadan jawabannya tergantung. Yang nggak boleh di tengah hari Ramadan nyium istri orang. Itu jelas sudah nggak boleh itu. Baik. Itu kondisi kesunahan di tengah hari selain menjaga
Jangan sampai orang yang dikatakan dalam hadis sahih dikatakan bahwasanya jangan sampai hari puasa tidak ada pahalanya kecuali menahan lapar doang. Man lam yada qauluz zur sampai ila akhiril hadis. Yang ketiga, kesunahan puasa bulan Ramadan ketika berbuka. Buka bulan Ramadan hukumnya sunnah disegerain. Jangan ditunda-tunda. Berbuka puasa di tengah hari Ramadan jangan ditunda-tunda, nunggu benar-benar matahari tenggelam. Gak usah ditungguin. Emang dia udah masuk, langsung aja kita buka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitr. Orang itu masih baik, masih dalam kondisi kebaikan selama dia segera dalam berbuka. Allahu Akbar, langsung dah. Kalaupun kita mau ngeyakinin itu benar gak masjid, kita pasin nama jam kita atau TV, gak masalah. Tapi jangan sampai ntar masjid dono baru aja, ntar nggak bisa dulu. Nunggu lagi, ntar yang ono belum no. Jangan tahu merebutnya lagi sakit nggak aja. Nah jadi masuk waktu maghrib segera berbuka. Dan buka afdolnya, kata Rasulullah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan, paling afdol buka puasa yang pertama dengan rutobin, korma yang basah. Kalau sahur katanya bagusnya korma yang kering, ajwa, apa tuh yang pada kering-kering itu. Kalau begitu maghrib bagusnya yang basah supaya lebih cepat penyerapan gula itu ke dalam tubuh agar kekuatan segera kembali. Itu pada waktu maghrib. Yang basah cari kormanya. Nggak ada yang basah, yang kering kormanya. Derajat yang kedua. Nggak ada korma basah, nggak ada korma kering, nggak ada. Apaan? Gorengan. Mau ada zaman Nabi gorengan. Kolak ada malah kolak. Yang ketiga air putih. Air putih. Bukan yang manis-manis dulu, air putih dulu sunahnya. Air putih, korma nggak ada, air putih nggak ada. Yang manis asli. Manis asli. Apa yang manis asli? Manis asli semangka, apa lagi? Pisang, apa lagi? Duren, gelembak perut. Jeruk, pokoknya yang manis-manis asli. Yang belum disentuh oleh api, bahasa fuqahanya gitu. Maksudnya yang belum diolah kalau kita bilang. Yang kelima, kalau nggak ada yang manis asli, baru manis yang udah diolah. Kolak, sirup, es kelapa yang udah dicampur gula, aren dicampur sirup, apalagi es campur. Nah, itu nggak ada lontong Pak di sini mau tahu isi. Ya, jadi itu perlu diperhatikan. Itu afdalnya itu dulu. Kalau kita biasanya apa? Bakwan, bihun, gorengan, lontong, ya. Emang itu udah diliatin aja dari sebelum maghrib. Baik. Ketika berbuka, kita kan doa. Doa buka sunnahnya apa? Yang biasa kita baca dulu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabal zama wa talatul uruq wa tabatul ajr insyaallah. Walaupun riwayat juga ada yang mengatakan yang lebih kuat yaitu zahabal zama wa talatul uruq. Doa mah apa aja lagi buat puasa, emang waktu buka puasa doa mustajab. Lis-shaimi farhatani, buat orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan, farhatun indal iftari wa farhatun indal liqa'i rabbih. Dua kebahagiaan orang yang berpuasa. Kebahagiaan yang pertama ketika dia berbuka. Kebahagiaan yang kedua ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan kebahagiaan yang pertama kebahagiaan
ketika dia berbuka, yaitu kebahagiaan badannya, jasadnya, minum, basah tenggorokan, jadi kembali kekuatan jasmaninya. Yang kedua, inda liqa'i rabbi, ketika berjumpa dengan Allah, itu adalah kebahagiaan yang tiada tara. Ketika kebahagiaan ruhaniyahnya dia dapatin nanti di akhirat, mudah-mudahan kita termasuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Ketika buka puasa, maka disunahkan kita berdoa. Tadi kita bilang, doanya kapan? Mau diperhatikan baik-baik ini. Kapan kita doa ketika berbuka puasa? Yang tadi dengan riwayat-riwayat yang berbeda. Sebelum buka apa setelah buka? Biasanya kita sebelum buka. Dalam Fathul Mu'in dikatakan, dalam Fathul Mu'in, doanya itu ba'dal iftari, habis buka. Karena apa? Zahabaz zama'u, hilanglah rasa dahaga. Lah belum diminum udah hilang. Wa batallatil uruq, dan basahlah tenggorokan. Kapan orang belum diminum? Maka tenggorokan itu basah kalau udah diminum dulu baru doa. Begitu katanya. Biasanya kita doa dulu baru, walaupun boleh doa dulu baru minum, tapi yang afdalnya dalam Fathul Mu'in dikatakan yaitu begitu selesai meminum sedikit atau memakan sedikit daripada yang ada di hadapannya. Baik. Habis buka, habis kita batalin, afdolnya sholat dulu apa makan dulu? Halo? Makan dulu apa sholat dulu nih orang sini? Makan dulu. Ada yang makan dulu, ada yang sholat dulu. Kata yang pertama, lebih baik makan dulu, karena ada hadis Nabi SAW, "Idza quddimal 'asha fabda'u bihi wa la tu'ajjilu an 'ashaikum." Kata Rasulullah, kalau sudah dihidangkan makanan, maka makanlah kalian baru sholat. Dan jangan buru-buru ketika makan. Itu hadis Nabi SAW. Al-'asha qabla al-'isha. Makan dulu kalau udah dihidangkan, baru sholat isya. Kata yang makan dulu, pas nih dalil nih, cocok nih, cocok katanya makan dulu. Emang juga saya mau udah kagak tahan itu Abu Jai kalau udah ngeliat gorengan itu sama nasi sama ini, nah udah nggak tahan. Kata yang ini bilang, mendingan makan dulu, karena apa? Lebih baik ingat sholat lagi makan daripada lebih baik ingat sholat lagi makan daripada sholat. Mendingan mana? Lagi makan ingat sholat, apalagi sholat ingat makan? Nah, itu katanya makan dulu. Kata yang kedua, enggak lah. Bagusnya itu makan dulu, batalin dulu dikit, sebagaimana Rasulullah SAW, habis dia batalin beliau sholat. Setelah itu mau dilanjutin makan juga terserah. Itu tergantung. Jadi jawabannya masih sama yang tadi. Apakah makan dulu apa sholat dulu? Tergantung. Ulama mengatakan kalau dia istihadnya, nafsu makannya tinggi, sholat jadi kepikiran makan, emang udah pengen dilihat dari 5:30 tuh pecak bandeng udah liatin aja. Karena pecaknya kecil, anaknya 12. Ini kalau gua sholat habis sama anak nih. Ini yang begini lebih bagus. Kalau misalnya yang udah tua, biasanya umur udah lebih, ya udah kurang tapi nafsu memakan, ya udah. Lebih bagus yang begitu sholat dulu. Maka kita perhatikan maghrib di sini rata-rata orang tua, ya kan? Yang muda pada makan dulu rata-rata. Bener begitu Bang Tengatan? Ya,
jadi itu tergantung tasyahinya, dia punya nafsu makannya. Baik. Itu udah masalah makan dulu atau sholat dulu. Jadi kalau misalnya di rumah anaknya makan dulu, babanya sholat dulu, nggak apa-apa. Itu bukan perkara yang rumit gitu kan. Setelah sahur ada kesunahan lagi kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Setelah apa tadi saya sebut? Berarti masih pada melek nih, belum ngantuk nih. Senyum ngantuk, yang belum tidur, kurang tidur nih. Ayo. Ketika selesai buka puasa, sholat maghrib ataupun setelahnya sholat isya, ada kesunahan di malam yaitu sholat tarawih 23 rakaat bersama dengan witir. Biasanya tarawih kalau malam, tahu di sini masih ramai apa enggak? Ada kemajuan, katanya ada kemajuan jamaahnya kali yang maju. Ya, tapi keistiqomahan itu sesuai dengan yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan, ghufira ma taqaddama min dzambi, diampuni yang dosa telah lalu. Begitu mahalnya pengampunan dosa ketika orang melaksanakan tarawih istiqomah di malam-malam Ramadan. Semoga kita termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya gugurnya qiyamul lail, biasanya gugurnya tarawih, kalahnya tarawih biasanya itu kalau udah ada acara buka puasa bersama. Betul enggak? Kalau buka puasa bersama di restoran, kira-kira tarawih apa enggak? Maghrib aja ribet banget ngantri. Iya, jadi buka puasa bersama sama dengan tidak tarawih bersama. Kalau misalnya pun kita buka puasa, kita di rumah kita tarawih. Nggak bisa jamaah, kita tarawihnya sendiri. Nggak apa-apa. Yang penting seusaha mungkin, sebisa mungkin, sama-sama saya menasihati diri saya dan kita semua untuk jangan meninggalkan sholat tarawih. Dan berusaha untuk tenggelam di dalam tarawih. Apa maksudnya tenggelam di dalam tarawih? Tenggelam ketika dia melaksanakan ibadah. Tidak memikirkan apa-apa kecuali dia memikirkan ibadah, memikirkan zikir yang sedang dia baca. Karena ini perkara yang tahu cuma hati kita. Kan bisa orang lagi sholat pikirannya kemana-mana. Allahu Akbar, pikirannya kemana-mana. Kolok perasaan masih ada tadi ya. Enak nih habis tarawih nih gitu. Jadi di dalam sholatnya harus tenggelam dengan zikir sholatnya, dengan ibadah sholatnya, dengan ingat Allahnya, dengan al-fatihahnya, dengan rukuknya, dengan sujudnya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau aku minta tolong, kepada engkau aku minta pertolongan, kepada iyyaka na'budu, kepada engkau kami menyembah, kepada engkau kami minta tolong. Tenggelam. Di antara ciri-ciri orang yang tenggelam dengan ibadahnya, dengan zikirnya ketika tarawih, enggak nungguin tabat. Enggak nungguin tabat yada abilah habiu. Kalau di sini kan pakai Quran ya. Hah? Sama. Ya, emang kalau pakai yang panjang-panjang udah pasti sepi udah. Sholat nungguin tabat mulu, tabat ijazah jauh amat sini ijazah. Itu tandanya belum tenggelam tuh, nih tabat lama amat, tabat ini. Ya. Kalau tenggelam, kita sama-sama berusaha ketika kita sholat tarawih, kita jangan pikirin imam membaca apa, udah sampai apa. Kita renungin makna bacaan imam. Kita dibuka di rumah tuh. Kan tarawih dari al-hakumud, ya kan? Habis al-hakumud apa? Wal asri. Ujung ijazah tabat yada abilah habil. Itu kita buka. Kalau ada yang punya HP, buka di HP. Kalau ada yang punya terjemahan Quran dibaca. Maknanya apa sih? Supaya tambah ngeresep kita.
supaya tambah tenggelam dengan sholat kita. Apa artinya apa nanti wailul likulli humazatil lumazah, apa artinya alhaqumut takatsur, apa artinya, dan seterusnya sampai akhir supaya kita tenggelam. Imam juga bacanya jangan kebangetan cepat. Ada yang tarawih bukannya ekspres lagi itu mah. Cepat. Tahuannya alhamdulillah sama dolin doang di akhir. Susah jam imam gitu. Nah, ini namanya bukan tarawih, itu namanya cepet-cepet. Sedangkan tarawih artinya kan ya dari asal dari roha ya kan, tarawih. Nah, itulah beberapa kesunahan ketika kita melaksanakan ibadah puasa, dan masih banyak kesunahan-kesunahan lagi. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengerjakan sunnah-sunnah. Yang terakhir saya mengingatkan untuk memberikan, dan ibadah ini nggak ada lagi kecuali di bulan Ramadan. Gampang, nggak perlu lapar. Apa ibadahnya? Ngasih sedekah buat orang buka puasa. Kalau bisa setiap hari, jangan lepas. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ayu sadaqati afdal? Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? As-sadaqatu fi Ramadan. Sedekah pada bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas wa kan ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Jadi sedekah di bulan Ramadan jangan kita tinggalin. Man fattara shaiman, siapa orang yang ngasih makan orang puasa, dia dapat pahala orang yang puasa tanpa mengurangi pahala yang puasa. Bapak-bapak, ibu-ibu ngasih makan buat buka puasa di sini. Ada nggak nih maghrib di sini buka puasa? Ada program buka puasa. Kasih di sini mau buka puasa apa? Kita taruh, bisa air aqua, bisa snack, bisa gorengan, bisa korma, sebisanya. Nggak bisa, apa aja yang bisa kita bagi. Ketemu di pinggir jalan orang lagi mau buka puasa, kasih air aqua segelas, kasih air aqua sebotol, kasih korma, kasih kolak. Kalau kita kan sore-sore biasanya muter nih, bapak-bapak asal udah jam 5 muter naik motor, apa aja lihat, asinan dibeli, gorengan dibeli, lontong dibeli, apa aja dibeli. Nyampe rumah yang dimakan lontong doang itu. Kalau orang Kosambi sana bilang lapar mata, aus mata malah lapar mata. Misalnya awal-awal puasa. Nah, ketika kita beli golok misalnya 2, satu lagi kasih siapa kek? Karena itu kalau kita ngasih satu orang buka puasa, pahala kita kan puasa 1 kalau diterima Allah. Tambah puasa dia jadi 2 pahala. Ngasih 10 makan orang buka puasa, 10 pahala tambah pahala kita 11. Satu hari kita dapat pahala 11. Mama yang masak lebihin dikit. Mak, Bu, pules ya? Ya, lebihin masak dikit. Bagi itu saudara kita di samping rumahnya, sampai rumah kita nganter Bu setiap maghrib, jangan lepas setiap sebelum maghrib. Kenapa? Karena itu menambah pahala puasa kita, dan nggak ada ibadah itu kecuali di bulan Ramadan. Dikit apa kita naruh buat di masjid, apa kita bagi tetangga kita, yang penting sedekah di bulan puasa. Itu kesunahan-kesunahan di bulan Ramadan yang bisa kita bahas kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata datangnya dari saya, kebenaran al-haq datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.